Oke, Pak, baik. Tadi kan semua awalnya dari infofotografi.com nih. Nah, kayaknya seru kalau kita ngobrolin itu aja gitu. Pak, dulu awalnya buka channel itu tuh kenapa sih, Pak? Dulu awalnya apa sih? Blog atau apa awalnya? Nah, infofotografi itu kan dulunya memang blog ya, infofotografi.com. Jadi berisi tulisan-tulisan, review juga semua tulisan. Tapi karena sekitar 4 tahun yang lalu, setahun sebelum pandemi, saya merasa ada tren shifting tuh. Sejak ada Instagram, terus video, segala macam, saya merasa perlu untuk membuat konten yang lebih menarik dengan cara lebih lengkap, lebih kaya, yaitu dengan ada audio visual juga, bukan hanya tulisan saja. Dan di sana saya bisa melakukan lebih banyak ya, bisa mendemonstrasikan segala macam. Jadi channel itu mulai serius. Sebenarnya channel itu udah jauh-jauh hari saya daftarkan, cuman nggak terlalu serius. Paling setahun bikin 1-2 doang. Tapi sekitar 4 tahun yang lalu saya berkomitmen sama tim untuk membuat secara rutin. Nah, saat itulah baru bergulir infofotografi channel di YouTube itu. Oke. Di YouTube mulai dari tahun? Sebenarnya udah cukup lama, tapi 4 tahun yang saya memutuskan untuk lebih rutin bikinnya, lebih konsisten dan meningkatkan kualitasnya secara lebih signifikan. Nah, itu sedikit cerita juga merupakan suatu keputusan yang sangat bagus waktu itu, karena waktu 1 tahun kemudian ternyata pandemi, dan di mana orang-orang semua stuck at home, dan kemudian lonjakan dari YouTube, pada nonton YouTube, sehingga live show YouTube, sehingga podcast sampai sekarang. Itu karena biasanya orang dapat pengetahuan kan dari kumpul nongkrong ya, Pak. Akhirnya orang dapat pengetahuan dari YouTube pada akhirnya ya. Betul, belajar semuanya dari apapun channelnya ya, apapun channelnya. Betul. Dari mulai ya fotografi, masak, apapun itulah, dan ya banyak hobi baru bermunculan juga kan Pak waktu itu ketika pandemi ya. Iya. Gitu. Nah, Pak, sebenarnya kalau infofotografi.com ini sendiri sebenarnya target audiensnya siapa sih, Pak? Di awal sama sekarang ada perubahan nggak? Apakah mungkin lebih ke fotografer baru kah atau apa? Betul, kita kontennya ada yang sudah pokok ya, yang selalu kita bahas, yaitu review kamera dan lensa. Dan juga rekomendasi kamera dan lensa untuk teman-teman yang dari pemula, menengah sampai profesional atau mahir sekali juga. Kita nggak memilah-milih. Tapi kalau dibilang dari target audiens yang nonton, yang berdasarkan statistik yang saya lihat, itu ya lebih banyak yang usia 25 sampai 40 nih. Ya kayak kita juga intinya. Soalnya terlalu muda mungkin dia akan nonton channel yang hostnya lebih muda dengan gaya yang berbeda. Karena kan iya kan? Jadi sesuai cermin kita aja. Kalau kita usia segini dan sukanya gini akan menarik audiens. Jadi saya tidak orangnya go with the flow, Pak. Jadi istilahnya saya nggak pakai strategi anak muda, orang tua gitu, enggak. Jadi sesuai dengan tarik menarik aja, law of attraction. Ternyata yang ya mirip kita juga ya usianya segini. Ya mungkin buat masukan ke teman-teman juga, Pak. Saya nggak tahu engagementnya lebih tinggi mana, Bapak kasih lens review atau kasih tips and trick misalnya. Sebenarnya kalau kita minta audiens untuk kalian suka yang seperti apa, kebanyakan bilang, oh saya senang kalau ada belajar fotografinya. Tapi kenyataan secara statistik, kamera review yang paling malah lebih banyak ya. Soalnya orang mungkin cari kamera terus nge-search. Nah, jadi kamera review paling tinggi diikuti oleh lensa, rekomendasi kamera dan lensa untuk kayak misalnya pemula atau untuk jenis fotografi tertentu itu selalu yang ini. Dan belajar fotografi segala macam ya nggak sebanyak itu ya gitu biasanya. Ya, Pak, mungkin juga teman-teman kepengen tahu ketika Bapak bikin lens review gitu ya, Pak. Ini sebenarnya independen atau ada titipan gitu, karena kan ya sama-sama tahu ya, Pak, di beberapa dunia YouTube ya, apapun produknya ya, kadang-kadang kan review tuh ada yang titipan, tapi ada juga yang pure beneran review gitu. Betul. Nah, kalau Bapak lebih kemana? Nah, ngomong-ngomong kalau ditanyain misalnya channel infofotografi itu independen atau enggak, jawabannya adalah nggak independen. Artinya kita menerima kontribusi dari macam-macam. Jadi misalnya dari Google lewat iklan, kontribusi dari member-member infofotografi yang menonton juga kita ada kayak misalnya membership program kayak gitu. Dan juga dari brand misalnya yang mau membantu kita juga mereka mensponsorin. Jadi kayak kalau zaman dulu kan majalah kan ada iklannya tuh, Pak. Ya kan? Ada iklannya. Nah, di zaman YouTube seperti ini juga ya sponsornya berubah jadi kayak bentuknya berubah, tapi konsepnya sama, ada iklannya tapi ada reviewnya. Tapi kalau Bapak pertanyakan apakah reviewnya itu netral,
Nah, saya bisa jawab reviewnya netral karena kita mencoba langsung, hasilnya kita tunjukkan tanpa polesan. Dan juga kalau misalnya kamera atau lensa, kalau misalnya kita ketemu ini yang kita perlu kasih tahu nih sebelum membeli, ini ada kekurangan di sini. Nah, maka kita pasti akan kasih tahu yang terutama yang memang fatal ya, fatal kayak gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya produknya terlalu banyak kekurangannya, yang kita lakukan adalah kita pasti berkonsultasi dengan yang pinjemin, yang titipan itu, yang kita gimana nih Pak, ini ada kayak, kita akan mencari solusi yang intinya kita harus kolaborasi sih. Jadi kita harus semua stakeholder ini kita perhatikan ya. Jadi supaya channel ini bisa sehat Pak. Ya gitu. Jadi bisa bertumbuh, bisa terus membuat konten yang bagus kayak gitu. Dan melibatkan semua ekosistem ya Pak. Karena kita nggak bisa menyenangkan satu pihak tapi juga menjatuhkan pihak yang lain. Betul, kan? betul. Iya. Gitu. Oke, Pak, kembali ke soal buku tadi. Bapak udah bikin 7 buku ya kalau nggak salah ya, 7 buku. Dulu awalnya gimana sih Pak? Bapak yang diminta oleh penerbit itu untuk bikin buku itu, atau Bapak udah buat lalu mereka ajukan ke mereka ketika itu? Ya, saya diminta sih karena mereka melihat blog saya cukup banyak ya, tapi tidak terorganize ya kan, misalnya tentang terorganize dalam bentuk buku. Jadi akhirnya mereka meng-approach saya, mau nggak dibikin buku. Nah, kemudian ya udah saya menata ulang lagi beberapa blog itu, terus kemudian ada beberapa yang saya tulis secara original juga untuk buku itu supaya ada A to Z-nya gitu loh, nggak lompat-lompat. Kalau blog kan secul information. Nah, jadi seperti itu sih penyusunan bukunya. Awalnya begitu ya. Oke.